berat. Walaupun kita kadang merasa jenuh, tapi harus kita perangi. Intinya seperti itu. Bagaimana cara menghilangkan kemalasan? Bagaimana cara menghilangkan kemalasan? Ya mengekang kemalasan itu. Karena ini satu-satunya cara. Ya tentunya mohon kepada Allah ya. Mohon kepada Allah. Pokoknya kalau aku malas, ya langsung aku akan berusaha untuk belajar. Tak ada. Tak boleh itu dibiarkan. Itu kalau dibiarkan tambah gede kemalasan. Aduh, aku nggak bisa belajar, malas saya. Itu kalau dituruti, nanti lagi malas, nanti saja belajarnya, nanti lagi belajarnya, terus mundur, besok lagi, terus mundur. Jangan sampai itu ya. Karena urusan kita itu hanya kepada Allah. Hubungan kita itu hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Kita baik itu yang bangga ya Rasul kepada kita. Kita baik itu ya Allah yang bangga kepada kita. Jadi tidak usah memperdulikan yang lainnya. Urusan kita kepada Allah. Maka niatkan dalam hati kita jangan sampai melakukan keburukan. Jangan sampai kita mumpung Ustaz tidak tahu, aku tak malas-malasan saja. Tidak. Kalian ngaji karena Allah, ya. Kalian ngaji karena Allah. Kalian mondok karena Allah. Intinya kita itu berjuang, khidmah itu, menghafal Quran itu karena Allah. Kita berakhlak baik pun juga karena Allah. Ya. Insyaallah. Kita akan membahas ilmu tauhid. Kasar aja nih. Rukun iman itu. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama iman kepada Allah. Rukun iman. Yang keduanya iman kepada malaikat Allah. Yang ketiganya iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada Alhamdulillah. Nabi itu bersabda, ya Nabi kalian, Nabi kita semuanya ini. Nabi itu bersabda, suatu ketika Jibril itu datang kepada baginda Nabi, dan di hadapannya itu ada para sahabat-sahabat Nabi. Jibril datang kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi bersama dengan sahabat Rasul. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, "Fa akhbirni 'anil iman ya Rasulullah." Kabarkan kepadaku tentang iman. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada, sahabat yang lainnya, sahabat papan atas ada semuanya.
Fa'akhbirni 'anil iman ya Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang iman. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tidak pernah kita lihat ya. Pernah lihat kan ya malaikat Jibril? Tidak pernah tahu malaikat Jibril. Tapi kita iman kepada malaikat Allah, salah satunya malaikat Jibril, karena pernah diutus kepada para rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril. Ya, beliau patuh benar kepada Allah. Malaikat Jibril suruh nyampaikan ayat, suruh turun ke bumi, ya turun ke bumi. Ya kita harus niru makhluk-makhluk Allah yang mulia itu, para malaikat-malaikat Allah dalam segi kepatuhannya kepada Allah. Maka Jibril berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, fa'akhbirni 'anil iman ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi bersabda apa? An tu'mina billah, engkau iman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi bersabda seperti itu kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasul." Ini didengarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi 1500 tahun yang lalu. Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita umat Nabi ya, kita umat Nabi, pengikut Nabi. Walaupun kita hidup jauh dari Nabi, walaupun kita hidup zamannya jauh dari Nabi. Tempat kita kan jauh dari Nabi ya. Nabi di Madinah sana, di Mekah Madinah sana. Kita di Indonesia. Jalan kaki ke sana pernah ya? Berenang di laut, lewatin laut. Paham ya? Ya sudah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kalian sudah bahas kan ya? Tentang sifat-sifat Allah itu kan sudah bahas. Ya itulah sifat-sifat Allah, sudah lengkap. Kalian sudah belajar itu. Iman kepada Allah. Ya intinya itu, ya Allah itu kan Tuhan kalian ya. Yakin ya? Intinya yang namanya Allah adalah Tuhan kita yang kita sembah. Pokoknya kita melakukan kebaikan ya semuanya untuk Allah. Sholat kita untuk siapa? Ya Allah. Kita sujud kepada siapa? Ya Allah. Puasa Ramadan ya kepada siapa? Allah. Kalian membaca Quran ya karena Allah. Semuanya Allah. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang kita sambungkan kepada Allah. Niatkan di dalam diri kalian, aku ingin bersama Allah sampai wafat, sampai meninggal dunia. Aku ingin khidmah kepada
Allah dalam seluruh hidupku ini. Aku akan khidmah kepada Allah. Maka ini tidak akan khusran kalian. Kalian tidak ada khusran, tak akan mendapatkan kerugian nanti di akhirat. Jadi kalian sekolah ya untuk Allah, nanti kalian akan terus melanjutkan setelah al-bahjah, terus kalian juga karena Allah, mengajar juga karena Allah. Mungkin ada yang ditakdir jadi dokter juga karena Allah, mungkin ada yang ditakdir jadi pengusaha ya karena Allah. Mungkin ada yang ditakdir menjadi pejabat pun ingat nih, karena Allah khidmah karena Allah, maka hidup kalian tidak akan sia-sia. Ini catat benar, hidup kalian tidak akan sia-sia. Jangan kalian khianati Allah. Tak akan sia-sia untuk kalian. Tapi kalau sebaliknya bukan untuk Allah, walaupun kalian hidup 50 tahun tidak ada harganya, walaupun kalian hidup 100 tahun tidak ada harganya, setelah kalian wafat tidak punya apa-apa ya enggak? Setelah kalian wafat tidak ada bekal yang kalian bawa ke rumah kalian sesungguhnya di alam akhirat. Jadi beruntung kalian dididik oleh guru-guru mulia di pondok pesantren, tapi cita-cita yang besar, cita-cita yang agung kalian. Cita-cita yang besar, pokoknya aku akan menghidupkan Islam, aku akan menyebarkan Islam. Tujuannya hanya satu, biar semakin banyak orang yang mengagungkan dan mensucikan Allah. Tujuannya itu. Aku mondok tujuannya nanti satu, biar nanti semakin banyak yang aku ajak untuk mengagungkan Allah dan mensucikan Allah. Kalau bisa se-Indonesia semuanya mengagungkan Allah dan mensucikan Allah. Karena PR kita masih banyak, PR-nya banyak. Di luar sana banyak yang tidak bisa sholat, banyak. Itu tugas kita. Ayo kita khidmah. Banyak di luar sana yang tidak bisa sholat. Banyak sekali di luar sana yang tidak mau sholat. Coba, baik laki, baik perempuan. Coba. Kenapa mereka seperti itu? Itu nah. Kenapa mereka seperti itu? Itu. Ya tidak bisa, mereka disalahkan tidak bisa. Ya diri kita yang kita salahkan sendiri, ya diri kita. Kenapa kita tidak dakwah kepada mereka? Kenapa kita tidak mengajak kepada mereka? Makanya kalian jangan malas di dalam pondok. Jangan malas benar. Ya. Apalagi sampai ada niat untuk nakal. Jangan sampai, naudzubillah. Ada niat untuk melanggar pondok, membantah ustadzahnya. Jangan. Udah. Ini pondok ini kecil, kecil. Satu desa itu yang mondok sama yang tidak mondok lebih banyak mana? Satu kecamatan itu yang mondok sama tidak mondok lebih banyak mana? Apalagi satu kabupaten, insya Allah.
Yang mondok sama ndak mondok lebih banyak mana? Kalian itu golongan yang sangat kecil, jumlah yang sangat kecil, butiran-butiran kecil yang bertebaran di negeri kita Indonesia ini. Kecil banget kalian di sini. Ya. Kalau yang kecil ini nanti ada niat untuk melanggar, ada niat untuk nggak serius di dalam pondok, terus bagaimana ini agama ini? Yang merawat siapa agama ini, nak? Yang meneruskan estafet dakwah Nabi siapa, nak? Yang meneruskan perjuangan Nabi siapa, nak? Ya tentunya semua umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang harus sadar untuk meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Karena Nabi itu bukan raja. Nabi bukan raja, bukan diwariskan untuk anak-anaknya. Nabi adalah seorang nabi dan rasul, dan agama ini adalah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Yang berhak menjaga ya seluruh umat Nabi Muhammad. Seluruh umat Nabi Muhammad. Ya. Allah. Banyak kuli bangunan yang tidak sholat, nah. Ada. Banyak sopir yang tidak sholat, nah, Insya Allah. Banyak orang yang di pasar yang tidak sholat. Coba. Harusnya kalian terenyuh. Pandang mereka dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Semoga anaknya mondok, kan gitu. Semoga anaknya sopir yang tidak sholat itu mondok. Mungkin pak sopirnya sudah telat kan mondok. Yang jualan di pasar sudah kakak-kakek, nenek-nenek yang tidak sholat, telat kan mondok. Mikir jualan saja sudah bingung, apalagi suruh mondok. Sudah kakek, sudah nenek. Coba. Yang kita tunggu siapa? Ya anaknya, nah. Jadi cita-cita, ayo kita besarkan pondok pesantren, besarkan dakwah, bermacam-macam dakwah, terutama di bidang pendidikan seperti ini, pondok pesantren seperti ini. Nah, kalian dari sekarang dididik belajar ngaji, setiap hari kalian ngaji, untung kalian dididik kenal Allah, kenal jamaah, tahajud, hafal Quran. Kalian insya Allah tahu ilmu agama, tahu. Tinggal kalian istiqomah, dan kalian sudah dilatih di dalam pondok. Dan sedangkan mereka di luar sana, orang di luar sana, anaknya ndak pernah diajari ngaji, ndak pernah diajari sholat, ndak ngerti sifat-sifat Allah, ndak ngerti Allah itu siapa, ndak ngerti Nabi Muhammad itu aja ndak ngerti. Nah itu gimana nasibnya? Nasibnya bagaimana itu? Nanti dia semakin dewasa, tidak sholat, dia tidak ngerti. Naudzubillah kan? Ayo kita cita-cita yang besar. Nanti hikmah itu. Banyak kan? Yang non muslim saja masih banyak kan Indonesia. Yang Islamnya hanya di KTP banyak.
Paham ya? Soleha ya. Ingat ya. Maka jangan yang kecil ini, kalian ini tolong dipertahankan. Kecil ini dipertahankan. Karena Nabi itu kepingin semuanya ini kenal kepada Allah. Lalu kalian ibaratnya gembos gimana? Sudah kecil gembos, jumlah yang kecil gembos gimana nanti? Insyaallah ya kita. PR banyak Indonesia. Kalau se-Indonesia sudah sholat semuanya orangnya, kalian tidur aja enggak masalah, wis. Tak biarin gitu. Kalau orang Islam se-Indonesia sudah sholat semua, ngerti sholat semuanya, kenal kepada Allah semuanya, dah tidur aja kalian. Se-Indonesia sudah sholat semuanya, alhamdulillah. Mereka sudah soleh semuanya, masya Allah. Mereka nutup aurat, masya Allah, jaga pandangan, sholat lima waktu, bisa ngaji semuanya. Dah, kalau gitu kenal Nabi Muhammad, sholawatan itu dah tidur kalau. Dah tidur saja. Ngaji sendiri saja, kalau pengen ngaji sendiri aja. Tapi kapan keadaan seperti itu? Siapa yang mengusahakan keadaan seperti itu di negeri kita ini? Ya kita, kalian. Paham ya? Paham ya, jangan malas. Saya insyaallah. Allah. Dan kita juga harus yakin bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta. Ini penting bagi kita kalian. Allah itu sering ingatkan, benar ingatkan. Ingat dalam Al-Quran, lahu mulku samawati. Terus Allah khalaqas samawati wal ardo. Sering benar Allah mengingatkan kita semuanya. Intinya langit bumi itu aku yang menciptakan. Sering benar Allah itu mengingatkan itu sering benar. Hei hambaku, langit bumi itu milikku dan seisinya, ama bainahuma, dan seisi, wa ma fiha, apapun yang berada di dalam bumi itu milikku, aku yang menciptakannya. Berulang-ulang dalam Al-Quran, sering ya, sering dalam Al-Quran. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ini Allah ingin memberitahu kepada kita, semuanya, bahwasanya apa yang berada di diri kalian wahai manusia itu semuanya adalah titipan Allah. Semuanya titipanku. Terus Allah itu mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita terus. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah sering itu. Ya. Dah. Dah ditanyakan. Ini semuanya milik Allah. Semuanya titipan dari Allah. Makanya yang kaya yang tidak boleh sombong. Dan kita beruntung, apa yang Allah titipkan kepada kita
apa yang Allah titipkan kepada kita, semuanya titipan kan? Itu saja Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk menjadikan titipan itu kita bawa, kita miliki sesungguhnya kelak di akhirat. Enak kan? Maka jadikan titipan Allah itu kalian gunakan nanti untuk beramal, kalian bawa kelak di akhirat, insyaallah. Semuanya titipan Allah. Ya. Tuh. Ini yang benar. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada kan? Ya, jangan sampai ada pertanyaan, aku kok males, enggak, hilang malesku. Aku kok malas, enggak hilang malesnya. Itu semua nah. Itu semuanya. Itu pertanyaan semuanya. Yang tekun pun juga sama. Semuanya sama. Fitrahnya manusia itu punya hawa nafsu, punya kemalasan untuk beribadah. Aduh, aku nggak bisa merangi malas. Jangan sampai timbul pertanyaan seperti itu. Jangan sampai. Aku kok kagum kepada orang itu ya. Itu kok bisa tekun ya. Berarti orang itu tidak ada kemalesannya. Tidak seperti itu. Enak kamu tidak punya males. Saya malesnya gede saya. Kamu enak tidak males, akhirnya bisa tekun sergap. Wah, siang malam tekun. Sedangkan saya, waduh, malesnya besar sekali. Semuanya di hadapan Allah sama, nak. Ya. Semuanya di hadapan Allah sama. Biasanya kayak gitu itu. Setan kayak gitu itu. Hati itu dibuat rusak. Kamu itu loh kok enggak punya males. Kamu itu loh kok enggak punya males. Enak bener kamu itu. Waduh. Sudah dia jadi tersangka males, malah nyinyirin yang tekun ini orang. Yang tekun itu ya males, tapi diperangi. Diperangi terus. Sampai kapan merangi? Sampai mati. Tidak akan hilang itu mas. Males ya, tidak akan habisnya. Jangan sampai kayak gitu. Ngiri. Seakan-akan Allah itu kok tidak ngasih males kepada orang itu. Saya kok dikasih males 1 ton males terus saya ini. Aduh, saya ini gimana ini? Memang ya takdir saya ini memang bodoh saya ini kelihatannya. Takdir saya ini memang ya tidak punya masa depan ini saya ini. Waduh, ini repot ini. Nah, pokoknya males itu bagaimana solusinya? Seketika itu juga ambil Quranmu, baca Quranmu, hafalkan Quranmu. Dah itu doang. Dipaksa itu barokah itu. Jid itu. Ala jurubi qadri ta'ab ya situ.
bersungguh-sungguh, ya itu obatnya ya hanya itu saja. Ya tentunya dibantu yang lainnya, tidak maksiat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, punya adab kepada guru, itu mendukung, sangat mendukung, ya. Itu sudah harus, kalau itu harus, itu tidak usah diomongin kalau itu. Maksudnya sudah tidak maksiat kepada Allah, ya, sudah berbakti kepada orang tua, sudah khidmah kepada gurunya, tapi kok tetap malas. Ini kasus seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabi Muhammad.